Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah kiriman dari subscriber kami yang berada di tanah Sumatera, lebih tepatnya di ujungnya Aceh. Wow, Bang Iwa ya, dari Bang Iwa atau biasa dipanggil Cut Iwa. Kisahnya luar biasa menarik sekali, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk klik dulu tombol merah subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, diklik juga tombol notifikasinya, tombol loncengnya ya teman-teman ya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Ritual pemanggilan sosok leluhur. Kisah Bang Iwa dari tanah Aceh. Perkenalkan, namaku Iwa. Aku tinggal di Aceh. Kejadian ini kualami sendiri beberapa tahun silam. Suasana di warung kopi depan rumahku terasa nyaman. Warung ini sederhana, dengan dinding papan kayu yang sudah mulai lapuk oleh waktu. Lampu yang menggantung di langit-langit memberikan penerangan yang cukup, tetapi menciptakan bayangan samar di setiap sudut. Di depan warung ada beberapa meja kayu panjang dengan bangku kayu. Di satu sudut, seorang bapak tua dengan peci hitam sedang menghisap rokok kretek sambil menyesap kopi hitam pekat. Aku duduk di meja dekat jendela, menikmati secangkir kopi yang masih panas. Uapnya mengepul perlahan, membawa aroma kopi yang khas. Di luar, suasana malam begitu tenang. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali kendaraan yang melintas di jalan raya. Angin malam yang sejuk membuat suasana semakin nyaman. Ponselku tiba-tiba berdering. Di layar muncul nama Manu, teman SMP ku dulu. Halo Cut, di mana Cut? Suaranya terdengar penuh semangat seperti biasanya. Aku tersenyum mendengar suara Manu. Halo Manu, aku lagi di warung kopi depan rumah, sedang minum kopi. Kamu di mana? Oh, aku lagi di jalan, baru balik dari pasar, jawab Manu dengan nada yang sama cerianya. Mampirlah ke sini dulu, minum kopi dulu, ngobrol-ngobrol sebentar, ajakku sambil mengaduk kopi di cangkirku. Aku buru-buru, ada urusan yang harus diselesaikan, jawab Manu dengan nada sedikit menyesal. Tapi tunggu sebentar, sepertinya aku bisa meluncur ke situ. Sebentar ya, ponselku matikan karena panggilan kami telah terputus. Sepertinya Manu memang berencana akan ke sini. Tak lama kemudian, suara motor terdengar dari kejauhan dan semakin mendekat. Manu muncul dengan motornya berhenti di depan warung. Aku berdiri menyambut, senang melihatnya setelah sekian lama. Hei Manu, lama tak bertemu, sapa aku sambil menjabat tangannya erat. Manu tersenyum lebar. Hei Cut, senang bisa ketemu lagi. Tapi aku nggak bisa lama di sini ya. Ayo kita pindah ke warung lain. Ada kawan yang mau ketemu juga. Aku sedikit bingung tapi mengikuti saja. Oke, nggak masalah. Ayo kita berangkat. Kami berdua menghidupkan motor masing-masing dan melaju pelan meninggalkan warung kopi itu. Jalanan malam di Aceh terasa sepi dan damai. Lampu-lampu jalan berkelip-kelip menambah suasana malam yang tenang. Kami melintasi beberapa blok dan tiba di sebuah rumah yang tampak familiar. Kok kita kesini Manu? Tanyaku yang merasa aneh karena ini adalah rumah pamanku. Memang bukan adik kandung dari ayah atau emak, tapi masih punya hubungan kerabat. Karena itu aku biasanya memanggil beliau dengan sebutan Pak Ci. Manu tersenyum misterius. Sudah, kita masuklah dulu. Kamu ikut saja denganku. Kami memarkir motor di halaman, lalu berjalan menuju pintu rumah. Di dalam, Pak Ciku yang terkenal sebagai orang yang bisa mengobati berbagai penyakit non-medis sedang duduk di ruang tamu sambil merokok. Assalamualaikum Pak Cik, sapaku. Apa kabar? Aku bergegas menarik tangan Pak Cik, menciumnya dengan hormat.
Waalaikumsalam. Apa kabar mak bapak kau? Lama juga Pakcik tak main ke rumahmu. Pakcik segera menyuruh kami untuk duduk di dekatnya. Duduk di sini sebentar. Pakcik buatkan kopi panas buat kalian. Malam dingin begini memang paling cocok minum kopi. Pakcik terus berbicara sambil menyuruh Pakcik masuk ke dapur. Perintah Pakcik pun langsung dituruti. Aku bisa mendengar suara gelas dan sendok beradu di dapur. Alhamdulillah, sehat semua Pakcik. Aku menjawab lalu menunjuk ke arah Manu. Dia ini yang mengajak saya ke sini. Katanya mau minum kopi di rumah Pakcik. Manu tertawa lalu menyenggol bauku agak keras. Dia berbisik, apalah kau ini Cut? Kenapa tidak pernah bercerita kalau masih ada hubungan kerabat dengan Pakcik? Aku balas berbisik. Kau juga tak pernah tanya. Bukan salahku itu. Pakcik hanya tersenyum mendengar kami berbisik. Tangan beliau kembali memutar biji tasbih, mungkin tengah membaca zikir atau sholawat. Kami berdua pun terdiam. Kusandarkan punggung ke dinding rumah sambil mengamati foto keluarga yang digantung. Ada foto dua anak Pakcik saat masih kecil. Ada pula foto pernikahan yang sudah mulai menguning. Assalamualaikum Pakcik. Suara yang tak asing lagi terdengar dari depan pintu. Kami serentak menjawab salam lalu menoleh ke arah asal suara. Aku segera mengenalinya. Dia Bang Rizky, kakak kelasku dulu waktu di SMP. Wah, kok tahu kami ada di sini Bang? Tanya aku sedikit terkejut. Bang Rizky tertawa kecil. Aku diajak Manu ke sini, jawabnya sambil mengangguk ke arah Manu. Ya, kan aku pikir kita bisa mengobrol lebih seru kalau ada Bang Rizky juga. Manu segera menyahut. Mak, tambah kopinya satu lagi. Seru Pakcik agak kencang. Manci segera datang membawakan nampan berisi 5 cangkir kopi panas. Kelebihan 1 gelas Manci, ujarku sungkan. Manci menggeleng. Ini untuk teman kau yang sebentar lagi datang. Ayo cepat diminum kopinya, katanya sambil meletakkan cangkir di depan kami. Aku mengucapkan terima kasih dan mulai menyesap kopi. Rasanya nikmat, sangat pas. Bagi lidahku yang sudah terbiasa minum kopi khas Aceh, minuman hitam pekat ini memang tak ada tandingannya. Bang Rizky mengikuti tingkah aku. Matanya berminar-minar saat melihat kami. Sudah lama ya nggak ketemu, katanya setelah meletakkan cangkir kopi di piring kecil. Iya juga ya Bang, sudah berapa tahun ini kita tak jumpa, jawabku mengiyakan ucapannya. Apa kabar kau Bang? Sudah menikah? Percakapan pun mengalir lancar. Manu bercerita tentang pekerjaannya saat ini, sementara Bang Rizky berbagi cerita tentang keluarganya. Aku sesekali tertawa kala mendengar cerita lucu mereka, mengingat masa-masa di SMP dulu. Ada banyak kejadian konyol yang terjadi di masa lalu. Sementara Pakcik hanya manggut-manggut saja mendengar obrolan kami. Sejak dulu beliau memang tidak banyak berbicara, namun sikap beliau yang pendiam itu membuat Pakcik selalu disegani orang. Tidak ada yang berani meremehkan Pakcik walau beliau lebih banyak menghindari keramaian. Tiba-tiba pintu rumah Pakcik diketuk lagi. Kami segera menyuruh orang itu untuk masuk. Saya terlambat Bang, tanya lelaki dengan wajah agak tirus itu. Meskipun kurus, tetapi ia memiliki penampilan menarik dengan mata yang tajam. Ia mengenakan kemeja sederhana dan celana jeans. Manu langsung menyapa pria tersebut. Tampaknya mereka sudah lama saling mengenal. Tidak. Kita semua baru berkumpul. Ayo, Safwan duduk, katanya sambil melambaikan tangan. Aku menatap Manu, kemudian lelaki yang baru datang itu. Siapa dia Manu? Tanyaku. Manu tersenyum kecil. Ini Safwan, teman baikku. Safwan, ini Cut Iwa, teman SMP ku. Safwan mengulurkan tangan. Saya Safwan Bang. Aku menjabat tangannya erat, genggamannya kuat, selayaknya pemuda yang biasa bekerja keras. Safwan ini ternyata sangat menarik. Dia bercerita tentang pengalamannya di berbagai tempat, membuat percakapan kami semakin hidup. Sampai tidak terasa, kopi pun habis kami minum, hanya tersisa ampasnya saja. Mau mulai sekarang? Tanya Pakcik. Manu mengangguk. Boleh Pakcik. Pakcik berdiri lalu diikuti oleh Manu, Safwan dan Rizky. Sementara aku memandang mereka penuh dengan rasa heran. Mau kemana? Sudah, ikut saja. Manu memberikan isyarat agar aku diam dan terus mengikuti mereka.
Aku celingukan, lantas memutuskan untuk ikut daripada duduk seorang diri di sana. Kami berjalan melalui lorong menuju sebuah kamar yang ada di belakang. Ternyata kamar itu adalah ruangan khusus Pakcik. Sepertinya beliau sengaja membangun tempat tersebut untuk pasien yang datang meminta tolong dari berbagai penyakit gaib atau sihir. Dindingnya dihiasi dengan berbagai tulisan Arab dan kaligrafi, serta beberapa benda yang tampak seperti alat-alat pengobatan tradisional. Entah apa namanya, aku juga tak tahu. Yang pasti di kamar itu tercium bau dupa yang langsung menusuk hidung, sehingga aku sempat terbatuk-batuk karenanya. Di sudut ruangan terdapat rak kayu berisikan kitab-kitab tua dan kain-kain berwarna putih yang tergantung. Meski ditata rapi, ada aura misterius sekaligus menyeramkan yang terasa di dalam kamar itu. "Kenapa kita di sini, Manu? Pulang sajalah kita," kataku dengan nada agak cemas. Manu menatapku dengan serius. Dia jelas tak ingin pulang sekarang. "Sabar, Cut. Ada yang mau diceritakan," sahutnya, lantas duduk terlebih dahulu. "Cerita apa? Apa kau sakit terkena kiriman orang?" tanyaku sedikit resah. Biasanya orang yang terkena kiriman santet memang datang dan meminta pertolongan pada Pakcik. "Ada-ada saja kau ini, Cut. Bukan itu yang mau kubicarakan dengan Pakcik. Sudahlah, kau diam saja di sini," Manu membentak pelan. Aku menyesal karena sudah menuruti Manu datang ke sini. Awalnya kupikir hanya akan kumpul-kumpul saja sambil minum kopi. Tidak disangka rupanya Manu punya hajat lain di rumah Pakcik. Begini Pakcik, saya mau menyatu dengan leluhur saya." Aku tertegun kala mendengar dari permintaan Manu yang tiba-tiba. Terlebih lagi ketika Bang Rizky yang duduk di sampingnya menyambung. "Benar Pakcik, Manu itu sudah lama ingin menyatu dengan leluhurnya." Keningku berkerut. Menyatu macam apa pula maksud si Manu? Leluhur yang mana? Pening kepalaku mendengar ucapan Manu setengah meracau tampaknya temanku satu itu. "Kau sudah tahu seperti apa leluhurmu?" Pakcik menatap Manu agak lama. Manu terdiam sebentar lantas menjawab, Sudah pernah bertemu dan berkomunikasi Pakcik. Tapi saya masih belum puas. Kalau bisa disatukan sajalah." Pakcik mengangguk. "Baik, berarti kau sudah paham atas semua resikonya." Manu bergegas mengiyakan pertanyaan Pakcik. Tampaknya sudah bulat tekad Manu untuk menyatu dengan leluhurnya itu. "Ayo, duduk melingkar kalian semua dan pusatkan pikiran," perintah Pakcik. Kami berempat pun duduk bersila di atas tikar pandan putih yang terbentang di lantai sambil mengelilingi Pakcik. Safwan tidak terlihat gugup sama sekali saat duduk di sampingku. Dia sepertinya sudah bisa menduga tujuan Manu kemari sehingga tak banyak bertanya. Mereka semua memejamkan mata, mencoba memusatkan pikiran seperti yang diperintahkan. Apa boleh buat, terpaksa aku mengikuti mereka semua. Pakcik mulai membaca sesuatu, mungkin doa atau mantra. Suara Pakcik mengalun, memenuhi ruangan, masuk ke dalam hati semua. Ruangan yang sebelumnya terasa hangat kini terasa dingin, sehingga tanpa sadar aku mulai menggigil. Badanku basah oleh keringat. Aneh, bukankah seharusnya di ruangan dingin seperti ini aku tak bisa berkeringat? Setelah beberapa saat, Pakcik berhenti membaca dan suasana menjadi hening. "Manu, buka matamu dan coba rasakan kehadiran leluhurmu," kata Pakcik sesaat kemudian. Saya tidak merasakan apa-apa Pakcik," bisik Manu kebingungan. Aku masih memejamkan mata tetapi bisa merasakan kegelisahan Pakcik. Beliau kembali membaca doa, kali ini lebih panjang daripada yang tadi. Entah apa ini hanya perasaanku saja atau bagaimana tiba-tiba aku bisa merasakan sosok kehadiran yang tak seharusnya berada di sana. Tanpa sadar kata-kataku keluar, la haula wala quwata illa billah, keluar dari bibirku. Aku sendiri terkejut karena tanpa sengaja mengucapkannya. Manu langsung menanggapi dengan reaksi aneh. Ia menepuk pahaku lalu melotot ke arahku dengan ekspresi jengkel. "Apa kau ini? Main tepuk orang saja, kencang pula pukulan kau," ucapku tak kalah kesal. Pahaku berdenyut nyeri karena kuatnya tepukan dari Manu. "Kau suruhlah punyamu itu diam, jangan usil," kata Manu. "Punyaku apa? Aku
Aku tak mengerti apa yang maksudnya berkata begitu. Manu melengos, wajahnya masih terlihat masam sehingga aku terpaksa tutup mulut. Tak enak rasanya kalau bertengkar dengan kawan di depan Paji. Malu aku. Kejadian ini terulang beberapa kali, tetapi upaya untuk menarik leluhur yang dimaksud Manu tetap saja gagal. Aku merasa bingung dengan situasi yang semakin aneh di sekelilingku. Terlebih lagi, karena Manu semakin merengut, ia tak lagi mau berbicara denganku, bahkan beringsut menjauh, seolah ingin menjaga jarak. Sudah kubilang aku tak tahu apa-apa, bisikku pada diri sendiri. Brak! Kami semua tersentak kaget saat pintu kamar terbuka lebar. Tiba-tiba anak Paji yang paling bungsu masuk sambil mengomel. Kalau kalian kesini, ucap salam. Jangan so jago di sini. Ini bukan tempat umum. Jangan coba-coba menantang. Anak Paji melotot padaku dengan tajam. Menantang apa? Tanyaku kemudian. Sejak tadi aku diam saja, tidak melakukan apa-apa. Tapi kalian semua marah terus. Abang Iwa ini bagaimana? Tak tahukah abang, rumah ini bukan sembarang tempat. Ada banyak penghuninya yang harus dihormati. Jangan sementang abang punya backingan, bisa bertingkah sesukanya. Anak Paci terus menyerocos sampai Paci mengusirnya keluar. Paci menoleh ke arahku sambil tersenyum simpul. Beliau tak mengatakan apa-apa padaku, hanya menyuruh kami semua agar tetap tenang. Paci menyuruh semua tenang dan duduk kembali. Kau sehat kan, Wan? Bisa tidak jadi mediator malam ini? Sepertinya Manu masih tidak bisa. Jadi kita alihkan dulu ke badanmu. Safwan mengangguk. Sekarang dia yang duduk di tengah lingkaran. Menurut Bang Rizky, Safwan memang sudah terbuka mata batinnya. Jadi dia tak lagi kesulitan untuk memasukkan roh leluhur ke dalam tubuhnya. Proses memasukkan jin ke dalam tubuh Safwan pun berlangsung dengan cepat. Paci tak lagi mengalami kesulitan seperti pada Manu tadi. Kau tadi mau bicara apa, Manu? Paci memberikan kesempatan kepada Manu untuk bertanya. Leluhur kau sudah masuk ke dalam tubuh Safwan. Bisa siapa saja yang masuk, tapi mengaku-ngaku sebagai leluhur Manu. Celetukku tanpa sadar. Manu marah padaku. Diamlah, Cut. Lalu Manu bertanya pada sosok yang masuk ke dalam tubuh Safwan dan mengaku sebagai leluhurnya. Kamu leluhur dari sisi yang mana? Ma atau ayah? Sosok itu menjawab tak karuan. Semua yang dikatakannya tak ada yang benar. Sudah ku bilang bukan, ujarku lagi. Keras kepala sekali kau ini, Manu. Sosok yang masuk ke dalam tubuh Safwan menggeram marah, lantas keluar begitu saja tanpa pamit. Namun Paci juga tidak tinggal diam. Beliau segera memanggil yang lain untuk masuk ke dalam tubuh Safwan. Sayang sekali, panggilan kedua tetap berakhir sama. Bukan leluhur Manu yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh Safwan. Sudah, Paci. Safwan terengah-engah sambil membuka mata. Sepertinya leluhur Bang Manu tak mau masuk ke dalam tubuh saya. Sepertinya ada penghalang di sini. Nah, ini gara-gara kau, Cut. Manu melotot lagi. Sudah kubilang apa salahku? Kenapa aku yang dianggap jadi pembuat gara-gara? Aku menggaruk rambut yang tak gatal. Sejak tadi aku diam pun hanya sesekali berkomentar karena merasa tak sesuai dengan hatiku. Bukan itu, Bang, tapi isian yang ada di dalam tubuh abang. Jelas Safwan pula. Isian apa? Bantahku yang pada akhirnya ikut kesal juga. Aku tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka maksudkan sedari tadi. Safwan berkata, abang ini sebenarnya sudah tahu, tapi pura-pura tak tahu. Bang Rizky menyeringai melihat wajahku yang mungkin terlihat seperti orang bodoh saat itu. Kalau begitu, kita panggil sajalah sosok leluhur Iwa agar muncul di sini sekarang. Bagaimana, Paci? Tanya Safwan. Paci tak ambil pusing. Beliau menyulut sebatang rokok kemudian mengisapnya nikmat. Lakukanlah saja sesuatu yang kalian suka. Paci hanya menonton saja. Safwan memejamkan mata. Dia menarik nafas panjang lalu mengaum keras. Hampir saja aku melompat kaget karena mendengar suara Safwan tiba-tiba berubah mirip suara harimau. Mereka mulai bertanya, tetapi tidak disauti sama sekali. Setelah Paci mengucap salam, barulah Datu itu berbicara dengan suara berat.
Ajarkan jiwa agama agar dia tahu apa yang harus dilakukan. Setelah berbicara, mata Safwan pun terbuka, katanya. Bagaimana? Percaya, Bang? Aku masih tidak percaya. Bisa saja tadi itu hanyalah akal-akalan Safwan untuk membohongiku. Dasar kepala batu diri kau ini, Bang. Safwan tersenyum kecut. Akhirnya mereka memutuskan untuk memanggil satu orang lagi. Aku ternganga kalau melihat Safwan jadi bertingkah genit. Tangannya membelai rambut sambil tersenyum malu-malu. Ia melirik ke arahku lalu menduduk dan terkikik geli. Aku bergidik. Tingkah Safwan ini jauh lebih menyeramkan daripada penampakan setan. Aku mundur sebisanya agar tidak berada dalam jangkauan Safwan. Manu menyeringai. Siapa namamu? Asalmu dari mana? Sosok itu tersenyum genit. Iwa pasti sudah tahu namaku. Aku yang membuatnya gampang marah tiap kali bertemu perempuan lain. Makanya dia tak pernah tahan lama berkata dengan perempuan. Aku langsung berdecak kala mendengar pengakuan sosok itu. Apalagi saat Paci membenarkan kuntilanak itulah yang membuat aku tak bisa punya hubungan lama dengan perempuan. Bisa diusir saja, Paci, ujarku tak enak hati. Saya bisa tak punya istri kalau begini terus. Paci mengeluarkan sosok dari dalam tubuh Safwan. Lelaki muda itu tersenyum lebar setelah bisa menguasai tubuhnya sendiri. Masihkah abang tidak percaya? Ini ada satu lagi yang ingin bicara. Safwan mengesampingkan peluh di dahinya. Tak usah lawan. Aku tidak tega melihatmu kecapean karena terus jadi mediator. Aku tolak tawaran Safwan karena iba melihatnya kelelahan. Kami pamit dulu, Paci, ujarku setelah beberapa saat kemudian. Kami lalu berpamitan satu persatu. Bang Rizky yang rumahnya lebih dekat segera sampai di rumahnya, sedangkan Safwan sudah sejak awal mengambil arah yang berbeda. Cut, singgah ke rumah sebentar. Manu berteriak di jalan saat aku akan melewati rumahnya. Mau tidak mau, aku pun mampir ke rumah Manu. Sebenarnya ada rasa sedikit sungkan karena sepanjang perjalanan tadi Manu terlihat sangat kesal. Ketika tiba di rumah Manu, suasana tetap tegang. Kami duduk di ruang tamu dalam keheningan. Manu sepertinya masih merasa terganggu sekaligus kecewa atas apa yang terjadi di kamar Paci tadi. Aku sudah mencoba menjelaskan bahwa tadi sama sekali tidak bermaksud mengganggunya, apalagi menyebabkan masalah, tetapi Manu masih merasa dongkol. Apa pula pentingnya bisa menyatu dengan leluhur? Kau ini ada-ada saja, Nu. Aku mendengus jengkel karena tingkah Manu yang kekanakan. Sudah, nanti ku ajarkan kau supaya bisa mengobrol bareng leluhur. Awalnya aku juga sama kayak kau, Bang. Tidak tahu apa-apa. Sampai dibawa jalan ke alamnya. Diajari macam-macam. Tapi belum bisa didudukan agar bisa lebih menyatu. Manu menarik nafas panjang. Nanti kau tahu sendiri kenapa aku ngotot ingin menyatu dengan leluhur. Malam itu aku dipaksa menginap di rumah Manu dan disuruh meditasi sambil berzikir. Nanti ucapkan salam pada makhluk gaib. Biarpun lelah, tetap paksakan, ujar Manu saat melatihku bermeditasi. Aku menguap. Badanku sudah lelah karena sepanjang hari bekerja keras. Setelah tiba waktunya istirahat, malah disuruh Manu untuk melakukan hal-hal yang tidak ku mengerti. Lain kali sajalah, ujarku hampir menyerah setelah gagal untuk kesekian kalinya. Manu menggeleng. Ayo, coba lagi sampai bisa. Kalau saja Manu bukanlah temanku sejak dulu, sudah sedari tadi aku pergi sambil mencak-mencak. Pejamkan mata, ujar Manu sambil duduk di belakangku. Kedua telapak tangannya mengembang, lalu ditempelkan di punggungku. Hawa panas merambat dari telapak tangan Manu, membuat tubuhku bergetar kencang. Tiba-tiba, aku bisa melihat sosok samar seorang kakek tengah berbicara, tapi tidak tahu apa yang dikatakannya. Mulut kakek itu membuka, tetapi tak ada suara yang terdengar. Kubuka mata karena tak sanggup. Tubuhku langsung rebah di lantai karena kehabisan tenaga. Manu memberikan segelas air dingin. Minumlah dulu, Cut. Lalu cerita apa yang kau lihat tadi. Setelah malam itu, selanjutnya seminggu penuh aku rutin ke rumah Manu. Ada rasa penasaran yang membuatku ingin terus mencoba, setidaknya sampai benar-benar bisa berbicara dengan sosok leluhur.
Selama seminggu penuh, kehidupan sehari-hariku berubah drastis. Aku rutin mengunjungi rumah Manu setiap hari setelah pekerjaanku selesai. Setiap malam selalu dimulai dengan ritual meditasi dan zikir yang diajarkan oleh Manu. Aku belajar untuk menenangkan pikiran, kemudian memusatkan perhatian pada zikir harus dilafalkan. Meskipun seringkali merasa lelah setelah seharian bekerja, aku memaksa diri untuk tetap fokus. Setidaknya harus bisa berkomunikasi dengan sosok kakek yang kerap muncul di dalam penglihatanku. Pada awalnya, pengalaman baru itu membuatku merasa ketakutan. Namun, berkat bimbingan dari Manu, aku mulai merasa lebih percaya diri. Aku belajar untuk menerima keberadaan mereka dan mencoba memahami pesan-pesan yang ingin disampaikan. Selama seminggu itu, aku mulai melihat perubahan dalam diriku sendiri. Pikiranku menjadi lebih terbuka terhadap dimensi spiritual yang sebelumnya tidak pernah disadari. Aku juga bisa merasakan energi yang berbeda di sekitaran Manu dan rumahnya. Sampai suatu sore, aku duduk di teras rumah Manu sambil menikmati secangkir kopi. Cahaya matahari senja membuatku betah duduk bersantai di sana. Tiba-tiba, mataku merasa berat. Badanku seolah ditarik masuk ke dalam dunia yang berbeda. Tepat di depan mata, aku bisa melihat sosok ayah Manu yang didampingi oleh seorang kakek dengan mata merah yang bersinar seperti bara api. Sementara ibunya yang memasak di dapur memiliki pendamping berpakaian kerajaan. Akan tetapi, yang paling mencolok adalah keberadaan seekor naga besar dengan mata berwarna hijau melilit di cabang pohon kuini yang ada di belakang rumah Manu. Saat aku menatapnya kagum, naga itu meraung keras sehingga jiwaku langsung terhempas ke belakang. Aku tersentak terbangun dan aku berdegup keras seolah baru saja berlari jauh. Manu yang duduk di sampingku sepertinya memperhatikan perubahan wajahku dan tahu akan sesuatu. "Kenapa pula kau mengintip-ngintip ke rumahku?" Aku terkekeh gugup. Maaf, aku tidak sengaja." Manu tertawa. "Jadi apa yang kau lihat di rumahku?" Aku mulai menceritakan apa yang terlihat tadi. Bahwasanya ayah Manu sepertinya dulu adalah seorang yang berani tetapi sedikit nakal seperti preman. Ia didampingi oleh sosok kakek tua, sementara ibunya terlihat ditemani oleh sosok yang tampaknya berasal dari dunia kerajaan gaib. "Apa kau melihat naga?" tanya Manu penasaran. Aku mengangguk mantap. "Ya, aku melihat naga besar berwarna hijau di pohon kuini yang ada di belakang rumah. Dia terlihat sangat galak. Nah, naga itu aku yang menempatkannya di sana. Dia itu tidak suka orang asing melihatnya. Jadi mungkin itulah sebabnya dia marah." Manu menatapku tenang. "Nah, sekarang kamu sudah tahu kan seperti apa serunya dunia gaib?" Kami pun lalu melanjutkan mengopi sambil berbincang-bincang tentang berbagai hal, dan aku merasa lebih dekat dengan Manu setelah peristiwa itu. Dia tidak lagi terlihat marah ataupun curiga terhadapku, melainkan lebih terbuka untuk berbagi cerita dan pengalamannya dengan dunia gaib. Hanya saja Manu menegurku agar tidak terlalu sering menggunakan kemampuan ini sesuka hati. "Bahaya, energimu bisa terserap habis. Belum lagi kalau jiwamu tertangkap oleh penguasa gaib." Aku mengangguk mengerti. Kemudian Manu mengajakku mencari bambu petuk, sebuah bambu yang katanya memiliki kekuatan magis untuk menyatukan pasangan. Kita telepon Safwan. Ia berbicara sambil menekan tombol nomor ponselnya. Tidak berapa lama kemudian terdengar sautan dari ujung telepon sana. "Di mana kau, Dek?" tanya Manu sambil mengajak menerobos iseng hutan di belakang rumah. "Cepat kau ke rumah, aku ada di hutan belakang, dekat rumpun bambu." Safwan segera datang. Kami bertiga pun mulai bergerak melalui rumpun bambu yang rimbun. Setelah menemukan bambu yang tepat, Manu sangat girang kala melihat bambu tersebut berisi figur seorang laki-laki tua berbaju hitam dan seorang perempuan berbaju merah. "Bambu ini memang fungsinya untuk menyatukan pasangan," kata Manu sambil tersenyum. Setelah itu, aku tak lagi berminat untuk ikut dengan petualangan Manu. Aku lebih memilih fokus pada pekerjaan dan menghabiskan waktu di rumah. Hanya saja,
Dunia gaib itu tidak pernah melepaskanku begitu saja setelah terseret masuk ke dalamnya. Suatu malam, turun hujan lebat sehingga aku tak bisa pulang ke rumah. Tidak ada pilihan lain kecuali numpang tidur di sebuah toko kosong yang tak jauh dari lokasi aku bekerja. Toko itu memang sudah lama tak terurus lagi oleh pemiliknya, sehingga banyak digunakan oleh para pekerja yang tak bisa pulang untuk sekedar menginap di sana. Kususun beberapa lembar kardus agar tidak kedinginan saat berbaring. Untung ada jaket yang selalu kubawa saat bekerja. Jaket itu menjadi selimut untuk menangkal angin. Akan tetapi, aku baru tertidur beberapa saat ketika terdengar suara gedoran keras di depan. "Siapa?" seruku heran. "Oh, Tengku Haji." Aku bergegas membuka pintu lalu mencium tangan Tengku Haji, salah satu tokoh agama yang dihormati di wilayah sini. Dia ditemani oleh pemilik toko yang tampak gugup. "Oh, kau rupanya di sini, Wak." Pemilik toko menarik nafas panjang. "Nyenyak tidur kau tadi?" Aku mengangguk walau masih keheranan. Mereka berdua segera bercerita. Tadi ada yang melaporkan penampakan sosok putih tengah menangis di depan toko. Pemilik toko yang cemas lalu memutuskan mengajak Tengku Haji menengok toko tersebut. Dia takut kalau terjadi masalah di sana. "Tak ada apa-apa, Pakcik," aku menjawab apa adanya. Tengku Haji menatapku seksama lalu menggelengkan kepala. "Berani sekali kau menginap di sini, Wak." Aku tidak berkata apa-apa lagi, namun saat mereka mengajak tidur di tempat lain, tawaran itu kutolak hati-hati. "Jangan, Pakcik, saya sudah senang bisa menginap di sini." Tolakku pelan sekaligus sungkan. Tengku Haji tak lagi memaksa. "Tetapi, Pakcik," pemilik toko berbisik, "di sini ada penunggunya, Wak. Janganlah tidur sendirian." Aku tersenyum tapi tegas menolak. Kedua lelaki parubaya itu akhirnya mengalah dan berpamitan pulang. Setelah mereka pergi, tanpa berpikir panjang lagi, aku memutuskan untuk menjelajahi alam gaib. Tentunya ada sesuatu yang membuat toko ini terkenal angker. Aku hanya perlu memejamkan mata sebentar, lalu tersentak kaget saat melihat seorang perempuan dengan wajah yang hancur dipenuhi belatung. "Ubah dulu mukamu agar kelihatan enak dipandang," aku berbisik dalam hati. Namun sebelum bisa melakukan apapun, aku sudah diusir dengan kasar. Sepertinya penghuni tempat ini tidak suka. Malam itu berakhir tanpa ada gangguan apapun. Aku bisa tertidur nyenyak, mengira semua sudah selesai tanpa ada dendam sama sekali. Toh aku hanya mengintip sebentar ke sana. Akan tetapi, di malam besoknya aku dikejutkan dengan gangguan kuntilanak di rumah. Perempuan itu duduk di atas lemari sambil memperhatikan aku yang sedang tidur. Bantal langsung kulempar ke arah dinding, tetapi hanya mengenai udara kosong. Sosok kuntilanak itu hilang seperti ditiup angin. Gangguan yang sama pun terus berlanjut selama beberapa hari, sehingga aku takut sendirian, sampai mengomel karena terus minta ditemani ke kamar mandi. Setelah tidak tahan lagi, aku pun segera meminta bantuan Pakcik. Pakcik yang mendengar ceritaku pun langsung mengomel panjang. "Kenapa setelah parah baru dibawa ke sini?" "Saya pikir tidak akan sampai berkepanjangan begini, Pakcik," jawabku sambil menunduk malu. "Siapa yang sudah mengajarimu membuka kebatinan?" tanya Pakcik gusar. "Si Manu," jawabku apa adanya. Astagfirullah. "Manu itu juga masih dalam proses belajar, tapi sudah berani mengajarimu." Pakcik mengomel lagi. "Apa dia tidak tahu kalau resikonya itu besar sekali?" Resiko apa, Pakcik?" aku bertanya penasaran. Pakcik tidak langsung menyahut karena sibuk menyalakan dupa. Aroma dupa menguar wangi di udara sementara aku beringsut mendekat. "Kenapa, Pakcik?" "Kau bisa hilang akal." Pakcik meletakkan jari telunjuk di dahi dalam posisi miring. "Jadi orang gila kau nanti, berkeliaran di jalan sambil tertawa-tawa sendiri. Mau kau seperti itu?" Aku lekas menggelengkan kepala. Siapa juga yang mau menjadi orang gila? "Ya sudah, siap-siap. Pakcik mau menyiapkan bunga 7 rupa untukmu dulu," kata Pakcik dengan serius. "Setelah mandi, kau langsung pulang saja. Kalau besok masih digentayangi juga,
terpaksa mandi di air yang mengalir. Aku mengikuti petunjuk dari Paci dengan patuh, akan tetapi sosok kuntilanak itu sepertinya sangat kuat. Dia masih terus menghantuiku sampai tak bisa tidur semalaman. Paci yang mengetahui keadaan itu pun langsung menyuruhku mandi di air yang mengalir dengan niat lillahi ta'ala. Kali ini cara yang dilakukan Paci pun terbukti manjur. Aku bisa tidur tenang sampai siang. Akan tetapi mak membangunkanku jam 9 karena ada telepon dari Manu. Ia menelpon karena minta bantuan untuk mengobati temannya. Temanku itu sakit kalau ada di rumah Cut, tapi sehat kalau pergi dari rumah, ujar Manu dari seberang telepon sana. Ya suruh dia pindah rumah sajalah, sautku. Ah, kau pikir pindah rumah itu gampang Cut? Tanya Manu Keki. Setelah maghrib nanti ku jemput di rumah. Manu benar-benar datang menjemputku setelah sholat maghrib. Keningku berkerut ketika tiba di kampung yang tempat tinggal temannya. Ah, di sini banyak yang memuja iblis Nu, ucapku sambil melirik bulu roma yang merinding. Aku tahu, sudah diamlah. Muna mengarahkan motornya ke rumah yang tampak gelap walau berada di tengah kampung. Belum lagi kami masuk, tetapi aku sudah bisa memperkirakan jika teman Manu itu disantet. Pasalnya, aku bisa melihat ada sosok besar yang menutupi rumah. Auranya gelap sekali sampai aku hampir muntah karena tak tahan menanggung aura yang begitu kuat. Kita jangan masuk sekarang, ujarku sambil menahan tangan Manu. Panggil Safwan dulu. Keluarga teman Manu tidak kaget karena kami batal masuk dan lebih memilih menunggu di warung kopi yang ada di dekat sana. Pemilik warung segera menyajikan kopi yang Manu pesan lalu bertanya, "Apa kalian mau mengobati orang itu?" Aku dan Manu berpandangan, tetapi pada akhirnya Manu mengiyakan pertanyaan tersebut. "Berani sekali kalian mengobatinya. Sudah banyak orang pintar yang dipanggil dari berbagai tempat untuk mengobati orang itu, tetapi mereka semua buru-buru pulang sebelum sempat masuk rumahnya." "Kenapa bisa begitu, Manci?" Aku yang bertanya karena penasaran. Manci, pemilik warung kopi, duduk di dekat kami lalu berbisik, "Kalian tahu, orang yang mau kalian obati itu tidak disukai. Sifatnya itu jahat. Banyak yang ingin menyakitinya." Kami memandang Manci, sang pemilik warung, dengan lebih serius. Tidak ada salahnya untuk mencari tahu terlebih dulu sebelum mengobati teman Manu. "Apa masalahnya? Jadi mereka tak suka dengan temanku itu, Manci?" "Begini, penyebabnya dulu rumah itu rumah keluarga yang seharusnya dibagikan kepada seluruh ahli waris. Tapi dia tidak mau mengalah dan bersikeras rumah itu miliknya karena dia anak laki-laki. Banyak yang tak suka." Manci berhenti berbicara sebentar untuk minum seteguk air putih. "Setelah itu lama dia sakit. Katanya terkena kiriman orang. Dia sering kesurupan. Rumah juga sering dilempari batu." Manu yang biasanya cerewet kali ini terdiam agak lama. Setelah Safwan muncul, barulah Manu berbicara mengajaknya ke rumah tujuan kami. Namun Manu masih tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia berjalan lebih dulu meninggalkan kami yang tertinggal di belakang. "Ada apa, Bang?" Safwan berbisik di telingaku. "Kok Bang Manu terlihat serius sekali?" "Ah, sudah, nanti kau tahu sendiri. Sabar sedikit." Safwan menyumpah ketika kami tiba di rumah tujuan. "Bahaya sekali. Banyak makhluk bertaring. Auranya gelap. Pantas saja kalian mengajakku." Aku meringis mendengarnya, memaki-maki, tetapi Safwan tetap ikut masuk ke dalam setelah diizinkan oleh pemilik rumah. "Hati-hati ya, Bang." Safwan memperingatkanku. Kami berjalan menuju ruang tamu. Tempat kami dipersilakan duduk oleh tuan rumah. Ruangan itu seharusnya terlihat cerah karena dindingnya dicat warna putih, namun yang kutangkap justru kesan muram. "Beginilah keadaannya, Bang," ujar istri pemilik rumah sambil menunjuk suaminya yang terbaring di atas tikar pandan sambil diselimuti selimut tebal. Kami duduk dengan perasaan tegang. Dengan situasi yang tidak biasa ini, Safwan menggeliat di tempatnya, berusaha memfokuskan perhatian pada perabotan tua yang menarik perhatiannya. Sementara Manu memulai percakapan dengan sopan. Dia mengorek sakit serta dugaan penyebab sakit temannya itu. Istri pemilik rumah menarik nafas berat. Dia mengaku memang sempat ada sengketa antara ahli waris yang mengaku berhak atas pembagian rumah itu. "Tapi rumah ini memang sudah menjadi bagian warisan suamiku yang diterima dari maknya." Perempuan itu merengut.
Enak saja mereka mengaku-ngaku sembarangan. Aku menjawil Manu, memberikannya isyarat agar mengalihkan pembicaraan. Kita lakukan saja sekarang, ujarku mengingatkan Manu. Kami pun segera memulai proses pengobatan. Safwan kembali menjadi mediator tempat kami memasukkan sosok gaib yang melingkupi rumah tersebut. Prosesnya tidak mudah. Aku sampai berkeringat dingin saat berusaha menarik sosok itu agar masuk ke dalam tubuh Safwan. Untung saja Manu segera menolong sehingga kami berhasil memasukkannya. Wajah Safwan segera berubah penuh kerutan, tangannya meregang seperti cakar, bibirnya terus menyeringai seolah memamerkan taring. Manu yang mengambil alih proses, dia mulai bertanya pada jin yang merasuki Safwan. Manu mengucapkan salam, tapi tak ada sautan. Sosok itu menggeram, air liur mulai menetes di sudut bibirnya. Kenapa kau ganggu temanku? Tanya Manu karena salamnya tak jua dijawab. Tidak ada jawaban. Lawan yang dihadapi Manu sungguh keras kepala sehingga kami sepakat untuk menghabisinya saja. Manu mengambil senjata gaib yang diperolehnya dari leluhurnya, dihunuskan senjata itu, lalu membuat gerakan memotong. Safwan yang masih dirasuki oleh jin pengganggu pun langsung berteriak kesakitan sambil memegang leher. Ia kejang-kejang lalu terkapar di lantai. Aku bergegas menangkap tubuh Safwan, membantunya agar segera bangun. Tidak apa-apa, Wan. Safwan yang sudah sadar menggelengkan kepalanya, wajahnya basah berkeringat yang lalu diusapnya dengan lengan baju. Sudah selesai, kata Manu pada sang pemilik rumah. Jin yang mengganggu abang sudah mati. Istri pemilik rumah menarik nafas lega. Ia pun langsung memeluk suaminya sambil berulang kali mengucapkan terima kasih pada kami. Sebentar lagi yang mengirim guna-guna akan datang. Sebaiknya kakak terima dia dengan lapang hati. Jangan marah, apalagi menuntut balas. Manu menasehati sang pemilik rumah itu dengan lemah lembut. Baru beberapa menit Manu bercerita, terdengar suara ketukan pintu. Kami semua menoleh dan mendapati Makci pemilik warung kopi sudah berdiri di depan pintu dengan wajah yang riku. Istri pemilik rumah langsung merah padam wajahnya. Ia hampir mengamuk tetapi berusaha menahan diri karena ingat peringatan dari Manu. Makci pemilik warung kopi meminta maaf berulang kali, meminta maaf pada pemilik rumah, namun yang diterimanya hanyalah wajah masam saja. Sementara itu, kami pun berpamitan pulang tanpa mendapatkan apa-apa, bahkan segelas air putih pun tidak disuguhkan oleh pemilik rumah. Wajah Manu tampak kesal ketika kami berpamitan, sampai aku berkata, "Sudah, ikhlaskan saja semuanya." Namun, sejak saat itu aku tidak mau lagi berkecimpung dalam dunia gaib. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Iwa ya, atau biasa dipanggil Cut Iwa, subscriber kami dari Tanah Aceh. Luar biasa nih, menurut saya ini lebih kepada perjalanan spiritual dari Bang Iwa sendiri ya. Memang setiap orang masing-masing memiliki perjalanan spiritual yang berbeda-beda, dan kali ini Bang Iwa memberikan kepada kita banyak sekali di sini hikmah yang banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya, hikmah baik, dan mari kita buang yang buruk-buruknya saja. Yang jelas saya tertarik juga tuh Bang Iwa jadi terbuka ya mata batinnya tanpa dia sadari, dan untungnya masih banyak orang-orang yang sayang sama Bang Iwa di sekelilingnya, dan Bang Iwa pada akhirnya memutuskan untuk tidak menekuni lagi, tidak mendalami lagi apa yang dulu pernah dijalaninya. Jadi keren banget ceritanya Bang Iwa, terima kasih. Dan dalam penulisan kisah ini kami dibantu oleh Kenanga Kinasi. Terima kasih untuk Kenanga Kinasi. Dan buat Bang Iwa, terima kasih atas kiriman kisahnya. Ditunggu lagi kiriman-kiriman kisah selanjutnya. Semoga kisah barusan bisa menghibur para teman-teman pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain ataupun komentar lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Kami ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman, untuk channel ILO Extreme ini kami upload setiap harinya ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat.
Dan buat teman-teman yang ingin seperti Bang Iwa ya, yang apabila mungkin kisahnya ingin dibawakan di channel kami, berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisah horor misterinya yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.